Yo, gimana buat teman-teman semuanya? Ini aneh banget ya. OJK langsung konfirmasi di sini ada berita hoax yang beredar gitu loh. Kan beritanya sedang hangat-hangatnya, kan banyak itu. OJK bantu melunasi hutang pinjol orang yang gagal bayar. Ada beberapa dokumen yang harus disematkan. Hoax, oke, hoax, nggak ada masalah. Tapi Medibroni juga bikin loh. OJK bantu orang yang OJK bantu melunasi hutang orang yang gagal bayar di pinjol. Ini versi Medibroninya, bukan versi dari berita yang beredar, tapi kita bacakan juga beritanya nanti dan bacakan juga versi saya. Bagaimana dengan cara versi saya melalui dari aturan OJK bisa melunasi hutang orang yang telat bayar dan gagal bayar. Kalau dari Medibroninya nggak hoax gitu loh. Dari Medibroninya nggak hoax, tapi kalau berita yang beredarnya hoax gitu loh. Kayaknya OJK terbawa suasana juga ya dalam hal kayak gitu ya. Kalau yang beginian cepat OJK konfirmasi. Tengok ini, saya lihat dulu ya dari Instagram dia konfirmasi sesegera mungkin ini. Nih, Anda lihat di sini. Hoax bantuan untuk melunasi utang pinjol dari OJK. Beredar informasi adanya program bantuan OJK untuk melunasi utang pinjol dengan mengajukan dokumen persyaratan. Faktanya informasi ini hoax ya, tidak benar berarti ya. Nasabah Galbay bisa tidur nyenyak. Kini ada bantuan melunasi utang pinjol dari OJK. Begini syaratnya. Saya juga bikin judulnya kayak gini. Nasabah Galbay bisa tidur nyenyak, kini ada bantuan melunasi hutang pinjol dari OJK. Tapi saya bukan begini syaratnya, ini caranya. Gitu. Kalau dari saya, ini caranya. Anda simain ini sampai habis. Jangan Anda skip juga, kita bacakan berita ini dan nanti Anda tampung versi saya seperti apa. Sebenarnya memang hutang Anda bisa lunas. Bisa lunas. Ya, walaupun OJK tidak terang-terangan menyampaikan hutang Anda lunas dibantu OJK, tidak. Tapi OJK membantu Anda melalui aturan yang ada. Ya, bisa. Tapi sebelumnya yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Silahkan didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda channel ini bisa berkembang dan makin lebar lagi, makin luas lagi untuk memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Sebenarnya ini udah disenggol-senggol sih sama OJK ya. Berarti sudah ada orang-orang OJK yang masuk ke YouTube Solusi Hutang MB. Mustahil dong kalau Solusi Hutang MB tidak Anda perhitungkan di saat ada orang yang telat bayar, tidak mampu bayar, terus OJK bersama pinjolnya tidak memperhitungkan ini, mustahil. Kalau mereka tidak memperhitungkan channel Solusi Hutang MB, mana ada orang-orang yang kontra komentar-komentar di sini. Karena solusi hutang itu masuk dalam perhitungan mereka, makanya oke, kita luruskan informasinya ya. Beredar hoax OJK mau bantu bayar tagihan pinjol, cek faktanya. Oke, kita coba bacakan dulu seperti apa nanti. Jakarta, CNBC Indonesia belakangan beredar informasi terkait program bantuan pelunasan hutang pinjaman online atau pinjol peer-to-peer lending atau P2P lending oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. OJK pun buka suara terkait hal tersebut. OJK kalau viral langsung buka suara ya. Harusnya banyak-banyak lagi nih yang viral seperti ini. Melalui akun Instagram resmi @OJK Indonesia terpampang salah satu tangkapan layar berita soal bantuan pelunasan bagi nasabah pinjol yang kesulitan membayar tagihan. Para nasabah diiming-iming bisa bantu jika mengajukan dokumen persyaratan. Faktanya informasi ini hoax ya. Tulis akun tersebut dikutip pada 19 Januari 2024. Terkait hal ini, OJK pun meminta agar masyarakat bisa meninjau kembali kebenaran informasi mengenai OJK ke kontak OJK @kontak 157. Lebih jauh, informasi tersebut cenderung kontradiktif terhadap seruan OJK. Selama ini yang mengimbau masyarakat untuk melunasi pinjol. Pasalnya, hutang pinjaman online atau pinjol dapat merusak masa depan anak muda. Ya, mohon maaf. Pasalnya, utang pinjaman online pinjol dapat merusak masa depan anak muda. Kalau dia tahu hutang pinjaman online dapat merusak masa depan anak muda, kenapa diizinkan? Kenapa malah diperbanyak? Ya kan, harusnya dikurangi. Karena OJK sudah tahu kecenderungan masyarakat seperti apa. Ya, seperti itu nggak konsepnya gitu loh.
Meningkatkan kepala eksekutif pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, perlindungan konsumen OJK Perdikawasari pernah menyinggung soal pemberitaan gagalnya 5 orang lulusan baru saat melamar pekerjaan karena kredit macet. Menurut kejadian itu dapat menumbuhkan kesadaran anak muda soal utang online, termasuk memperhatikan soal buy now pay later yang terhubung dengan Slick akan mempengaruhi kredit skor jika memiliki tunggakan. Dan ini teman-teman catat ya. Ini sebenarnya ada poin-poin penting dalam hal ini. Jadi Anda yang selama ini selalu bertanya apakah P2P itu mengarah ke budgeting. Sementara di sini dari Predika Widayasari atau biasa disebut dengan Mbak Kiki ini ya. Dia itu menyampaikan yang terhubung ke Slick itu baru pay later. Gitu loh. Kalau ada pinjol, mungkin ya yang sudah ada pay letternya atau yang sudah kerjasama dengan banknya, sisanya belum ada. Ya enggak? Jadi anak-anak muda tuh jangan main-main utang online. Habis itu aku ganti nomor, udah nggak bisa ditagih. Nggak gitu, karena kalau udah pakai KTP semuanya itu akan masuk semua ke Slick. Anak muda itu Mbak, nggak apa-apa namanya masuk ke Slick daripada handphonenya dipenuhi karena teroran. Makanya dia ganti nomor. Seakan-akan pinjol itu lebih mengarah ke telepon daripada ke data yang ada. Gitu loh, itu soal dari pernyataan Mbak Kiki itu ya. Oke. Mana beritanya yang lebih akurat ini? Coba dulu. Mana yang lebih akurat ya di sini ya. Soalnya si NBC itu nulisnya simpel banget gitu loh. Coba ini ya, kita bacain. Hoax lampirin link OJK berikan bantuan lunasi utang pinjol, oke? Jakarta beredar postingan di Facebook dengan informasi yang berisi adanya bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melunasi pinjaman online atau pinjol dengan mengajukan dokumen persyaratan. Dalam postingan tersebut terdapat narasi yang menyebutkan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan OJK. Persyaratannya adalah dengan mengajukan dokumen tertentu. Faktanya dilansir dari kominfo.go.id melalui akun Instagram resmi @OJK, OJK membantah soal bantuan bagi masyarakat untuk melunasi jeratan pinjol. OJK mengimbau masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah informasi tersebut. Ini hal-hal ini kenapa bisa muncul? Karena tidak ada solusi yang jelas dari OJK gitu loh. Makanya OJK itu yang benar-benar aja, yang iya-iya aja. Pihak OJK juga mengimbau kepada masyarakat untuk memastikan informasi apapun mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan menghubungi sejumlah kontak resmi OJK. Kontak resmi OJK banyak kali. Nomor yang dapat dihubungi melalui telepon adalah 157 nomor WhatsApp. Oke, paham. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi yang beredar di berita tentang nasabah Galbay bisa tidur nyenyak, kini ada bantuan melunasi utang pinjol dari OJK. Begini syaratnya, itu hoax dan itu tidak benar. Ya, sekarang kita masuk ke versi Medi Brownie. Medi Brownie membuat judulnya, saya ambil juga ini. Nasabah Galbay bisa tidur nyenyak, kini ada bantuan melunasi hutang pinjol dari OJK. Ya memang dari OJK. Begini caranya, ya. Oke. Caranya seperti apa? Anda ingat COJK nomor 19 tahun 2023. Saya balikin lagi ini supaya Anda dapat poinnya. Di dalam COJK itu apa aja yang dilarang? Apa aja yang diatur? Pinjol tidak boleh lebih dari 3. Kalau ada yang lebih dari 3, berarti cuma 3 yang Anda bayar, sisanya nggak perlu Anda bayar. Ini aturan OJK loh. Tapi ini terhitung sejak awal Januari 2024. Ya, terhitungnya sejak awal Januari 2024. Habis itu versi penagihan. Ya, penagihan tidak boleh menggunakan intimidasi, kekerasan, ancaman fisik, verbal, sara dan segala macam. Kalau ini terjadi dan dilakukan oleh debt collector, saya berharap teman-teman semuanya berhenti bayar. Ini bantuan langsung dari OJK. OJK mengingatkan kepada Anda bahwasanya ada larangan yang kami terbitkan. Kalau hal ini dilakukan di lapangan nanti, Anda yang lebih tahu. Mana aja yang dilakukan oleh pinjol itu. Soalnya OJK sibuk. Kalau Anda laporkan ke OJK, lama ditanggapi nanti. OJK-nya lagi sibuk. Biarkan OJK istirahat. Anda pelan-pelan catat. Pinjol apa yang mengancam Anda, mengintimidasi Anda. Anda catat nama aplikasinya, hentikan pembayaran. Ya, ini langsung dari OJK loh. Memang secara langsung OJK tidak menyampaikan. Tapi secara tidak langsung, melalui aturan ini, OJK telah menyampaikan. Ya, kan sudah dilarang. Dulu kan juga ada larangan. Ada 3 larangan tidak boleh dilakukan pinjol.
dilarang mengancam, mempermalukan, tekanan fisik maupun verbal. Kalau ini dilakukan, aplikasi dapat disanksi, dicabut izinnya. Si DC ini dapat dipidana penjara. Sekarang aturan terbaru tidak ada risikonya. Ya, risikonya cuma itu aja. Bonus buat masyarakat, hutangnya lunas gitu loh. Ya, apalagi bonusnya dari kita coba. Kita sudah capek-capek mencatat aturan dari OJK. Keuntungan bagi kita apa? Kalau hanya sebatas diperingati, kita tahu praktek di lapangan tidak sesuai terkadang, kadang melanggar semua aturan yang disampaikan OJK, kita kasih efek apa terhadap pinjolnya? Nunggu lapor ke OJK dulu, 10 tahun baru dijawab. Hari ini kita laporin, 10 tahun ke depan itu baru dijawab gitu loh. Ya, mendingan ambil keputusan langsung. Makanya saya bilangin, melalui COJK nomor 19/2023 secara tidak langsung OJK telah menyampaikan kalau ada pinjol-pinjol yang melanggar, debt collector yang melanggar, masyarakat dapat bonus, hutangnya lunas, bisa tidur nyenyak. Nyambung nggak? Cocok nggak daripada berita hoax yang tadi? Kalau berita hoax tadi kan ajukan persyaratan ke OJK ini segala macam. Di balik itu ya pastinya kita bayar jasa juga kepada mereka ya kan. Padahal infonya sudah jelas hoax gitu loh, beritanya tidak pasti. Kalau ini beritanya pasti dari Medibroni, tinggal mau Anda praktekin apa tidak. Ya kan? Ada 7 larangan. Ya kan? Atau larang-larangan yang tidak boleh dipergunakan oleh pinjol sama debt collectornya. Sekarang larangan itu malah mereka langgar. Berarti kita kasih efek jerahnya untuk semuanya berhenti bayar. Setuju apa tidak? Ya. Habis itu lagi berdasarkan dari COJK juga. Ya, berdasarkan dari POJK nomor 22 tahun 2023. Ada tata cara penagihan yang wajib Anda ketahui. Ya, nanti saya munculkan aja di sini. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang takutnya Anda semua bosan nanti gitu loh. Ya, jadi kurang lebih kalau dari saya seperti itu. Memang benar hutang Anda bisa lunas kalau aturan-aturan ini dilanggar. Ya, jadi tinggal PR kita adalah mencatat pinjol-pinjol mana yang melanggar aturan ini. Kalau mereka langgar, hutang Anda lunas, catat nama aplikasinya, berhenti bayar. Nanti kalau diprotes, kenapa Anda tidak bayar? Yang nyuruhin Anda sebar data siapa? Yang nyuruh Anda caci maki saya siapa? Mana buktinya? Ini buktinya. Simpan buktinya baik-baik. Kan ada 7 larangan itu yang disampaikan OJK. Nggak boleh menekan, nggak boleh mempermalukan, banyak lagi. Ya, nggak boleh menagih ke sini, nggak boleh menagih lewat dari jam ini, kan banyak. Kalau dilanggar, ya sudah hutang Anda lunas, itu bonusnya. Jadi kita nggak berita hoax, beritanya pasti, tapi secara tidak langsung gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Tetap hati-hati aja. Memang banyak ya kalau berita-berita yang beredar itu banyak. Cuman kita sebagai masyarakat harus selektif juga, ini berita pantas dan ini tidak pantas gitu loh ya. Jadi kalau yang seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa Anda pergunakan. Kenapa kita ngambil hal itu? Kenapa kita harus sampaikan kalau ada yang dilanggar hutang kita lunas? Karena kita sudah tahu selama ini kita laporin pun ke OJK hasilnya juga percuma. Karena kebanyakan pinjol-pinjol legal melakukan pengancaman tidak menyebutkan nama aplikasi. Sulitnya di sini. Makanya ambil inisiatifnya dan ambil keputusan yang paling tepat. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan teman-teman semuanya hati-hati dengan berita yang ada. Cari kepastian beritanya, jangan ditelan mentah-mentah juga. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.